Salam sehat, selamat datang pemirsa di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau menyambut Anda dan semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun ada penyakit yang sedang Anda alami, jangan takut, jangan menyerah. Karena kami punya solusi, tentunya dengan para praktisi kesehatan yang ada di sini. Dan juga cerita dari berbagai narasumber yang kita bawa, supaya Anda bisa belajar dari pengalaman mereka. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Dan kalau misalnya Anda sedang mencari solusi, mari kami undang datang ke sini dengan cara kirimkan email, biodata, dan juga riwayat kesehatan Anda. Semoga suatu saat kita bisa bertemu, kita menemukan solusi untuk kesehatan Anda. Langsung saja saya akan perkenalkan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk Anda semua. Di sini ada Mas Boy Abidin, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Win. Gimana Edwin, sehat juga ya? Sehat bugar, terima kasih. Iya, pemirsa Anda juga harus sehat karena sehat merupakan modal kita untuk bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik ya. Jaga selalu kesehatan Anda. Nah, ada juga nih Mas Nurmal yang cakep sekali hari ini, Mas. Iya, sehat. Pasti kalian berdua sehat. Saya juga harus sehat. Dan pemirsa di rumah juga, pemirsa setia Go Healthy, saya doakan tetap sehat karena kita program Go Healthy. Pemirsa, kami datangkan Ibu Nur Khalifa, usianya 52 tahun dan menghadapi masalah klasik orang Indonesia, yaitu tensi tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Sehingga dalam kehidupannya dia menghadapi kasus jantung koroner. Kita akan berbincang dengan beliau. Ini dia Ibu Nur Khalifa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu, Iya. saya panggil Ibu Nur ya. Iya siap. Ibu Nur, sebelum kita bincang-bincang, pasti banyak pengalaman dan juga solusi yang mungkin kita harus temukan hari ini. Ada pernyataan yang perlu kita luruskan. Jadi, benar atau salah pernyataan ini nanti bilang ke saya. Dan alasannya apa? Kalau benar semua, dapat hadiah. Oke. Setuju ya Bu ya? Setuju. Siap. Oke pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Pernyataannya adalah, penderita jantung koroner tidak boleh olahraga. Bu Nur, ini benar atau salah? Salah. Alasannya kenapa? Alasannya justru kita harus rajin olahraga Mas. Karena untuk memicu ini ya, jantung supaya sehat. Kalau di rumah terus malah kita nggak gerak, malah bikin kita suka gimana ya, sesek gitu kan kalau kata saya. Nah, jadi orang yang memang sudah memiliki penyakit kardiovaskular seperti pernah kena serangan jantung tetap dianjurkan untuk olahraga. Nah, olahraganya seperti apa sih yang kita anjurkan? Yang kita anjurkan adalah dalam rentang waktu yang gradual. Artinya, misalkan pertama kita olahraga, kita mulai dari jalan pagi jarak pendek. Kemudian kalau misalkan kita sudah 1 minggu, 2 minggu berikutnya, maka kita bisa tambahkan olahraganya jadi lebih berat lagi, yaitu bisa jarak 200 meter atau 300 meter dan bertambah hari-harinya lagi ya. Nah, jadi kalau pernyataannya penderita jantung koroner tidak boleh olahraga, ini salah besar. Tetap harus olahraga untuk menunjang kesehatan jantung kita. Penderita jantung koroner tidak boleh olahraga, jawabannya adalah salah. Bu Nur, satu lagi dapat hadiah. Siap. Siap ya? Siap. Pemirsa, ini dia pernyataan yang kedua. Penyakit jantung sudah pasti karena ada riwayat keluarga. Ibu Nur, benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena saya tidak ada, di keluarga saya tidak ada riwayat punya penyakit jantung. Jadi tidak semua orang punya punya keturunan jantung, kemudian dia pasti akan kena penyakit jantung Sebaliknya juga ya Mas Boy ya? Ya, dan sebaliknya orang yang tidak punya riwayat keluarga dengan atau keturunan jantung, kemudian dia akan terbebas. Jadi yang penting adalah pola hidupnya bagaimana. Oh ya. Ya, jadi orang dengan pola makan yang berlebihan, kemudian dengan berat badan berlebihan, kurang bergerak, kurang olahraga ya. Kemudian ditambah juga ada beberapa faktor risiko memang ya, terutama mengenai faktor usia ya, faktor jenis kelamin, kemudian ya faktor keturunan ini. Jadi ini hal-hal ini yang memang harus diperhatikan ya. Artinya kita harus menjaga pola hidup sehat supaya nih jantung kita bisa berfungsi dengan baik. Pembuluh darahnya, kualitas darah kita bisa terjaga dengan baik sehingga harapannya kita terhindar dari masalah penyakit jantung meskipun punya riwayat keluarga ataupun yang tidak punya riwayat keluarga. Jadi memang penyakit jantung ini lebih berkaitan dengan gaya hidup. Jawabannya adalah salah. Ibu Nur benar 2 berarti berhak untuk Iya. hadiah. Terima kasih. Ibu Nur, ini bukan tetelan sapi dalamnya ya. Yang pasti nanti Ibu Nur buka di rumah. Ini hadiah spesial dari Terima kami. kasih. Pemirsa, ini dia kehidupan dari Ibu Nur di mana dia menghadapi satu jenis penyakit yang merupakan penyakit dengan mortalitas yang paling tinggi, jantung koroner. Ini ceritanya. Nur Khalifah. Sejak usianya memasuki 50 tahun, ia mulai mengeluhkan berbagai gejala akibat kadar kolesterol tinggi. Bagaimana tidak, kala itu kadar kolesterolnya tercatat sebesar 380. Bahkan, ia sampai dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Nur merasa kepalanya sangat sakit, kemudian pundak dan lehernya pun terasa kaku. Namun, setelah diizinkan pulang dari rumah sakit,
Nur tidak melanjutkan pengobatan. Dampaknya, pada tahun 2019, tiba-tiba ia merasakan keringat dingin, badan gemetar, dan juga rasa sesak di dada. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Nur terkena penyakit jantung koroner. Akibat jantungnya mengalami pembengkakan. Sontak, Nur langsung merasa khawatir. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Ia berharap bisa segera pulih kembali dan beraktivitas seperti dulu lagi. Kalau saya lihat tadi, ini adalah perjalanan hidup yang ups and down, naik turun. Iya. Ibu Nur sendiri bisa ceritakan waktu pengalaman terkena penyakit jantung ini itu seperti apa menakutkannya, Ibu? Iya, waktu saya mau dengar dari kata dokter diponis saya penyakit jantung koroner, saya sempat down. Saya pikir saya juga masih punya anak yang masih sekolah kan. Dia kan butuh saya juga masih punya cucu gitu kan. Saya pikir ya Allah, rata-rata kan kalau pikiran saya kan orang jantung itu pasti umurnya nggak panjang. Betul. Nah, saya pikirannya gitu. Jadi saya bilang ya Allah, apa iya bisa saya sembuh gitu kan? Terus saya sempat kaget waktu pertama kali berobat jantung, obatnya itu banyak banget. Ya, waktu itu pertama sampai 15 malah. Oke. 15 butir tablet, ada yang gede-gede juga gitu kan. Iya. Saya dalam hati mikir, saya tiap bulan harus minum obat sebanyak ini. Yang ada saya bisa istilahnya ketergantungan banget gitu kan. Iya, iya. Nah, saya berhenti berobat pas Covid ya. Kan Covid itu saya takut kan karena kalau ke rumah sakit kan banyak apa maksudnya. Takut tertular virus itu ya. Virusnya itu kan banyak. Jadi saya tuh nggak mau ke rumah sakit. Iya. Saya berusaha minum obat yang ada di rumah yang kira-kira melancarkan darah saya gitu Iya. kan biasanya. Terus saya jaga pola makan. Tapi Karena katanya setelah itu baru muncul masalah yang lain. Apa itu, Bu? saya tuh tadinya habis beberes ya, bebenah biasa nyapu ngepel gitu kan. Terus saya keringet dingin ngucur segede-gede biji jagung kan. Saya napas sesek, saya sampai panggil anak saya gitu kan. Anak saya kan lagi tidur di kamar sebelah. Saya panggil, saya teriak-teriak nggak denger kan. Akhirnya saya telepon, karena saya kan nggak bisa bangun. Saya kan kalau nyesek kan saya nyender di tempat tidur ya. Iya. Sama batang gitu. Saya sedia tabung oksigen di rumah. Buat kalau tiba-tiba sesek. Saya harus pakai itu, saya tiduran, baru saya bisa ini, saya panggil anak saya, tuh saya dikompres. Saya biasanya kalau itu dikompres ini nyanyi. Nah, yang Ibu pikirkan dan rasakan apa di hati? Ya, pikiran saya, oh apa ya saya ini hidup saya terakhir gitu kan. Jangan-jangan saya udah nggak mau ada umur nih gitu. Sempet nangis, pasti saya kalau lagi kumat gitu saya nangis. Sambil saya berzikir, istighfar. Bismillah ya Allah. Ada Allah istilahnya yang menolong aku walaupun aku susah, ada Allah gitu. Jadi aku yakin aja. Tadi kita lakukan pemeriksaan sebelum kita syuting di studio dan ternyata kolesterolnya masih di atas. Nah, menurut praktisi kesehatan bagaimana nih? Kolesterolnya tinggi apa enggak? Kolesterol di angka 236 itu lebih dari normalnya, dan yang pasti bukan cuma kolesterolnya saja, tapi tensinya juga di angka yang tinggi. Di sini atas kalau kita normal. lihat tensinya sudah pasti ini sudah terlalu tinggi ya. 149/95 ya, di normalnya ini di angka 120/80 ya. Nah, selain itu juga ini yang wajib diwaspadai juga oleh Ibu adalah kadar asam urat yang tinggi. Karena pada normalnya asam urat pada wanita itu adalah di angka 6. Nah, asam urat ini bukan cuma tentang nyeri-nyeri sendi, Bu, tapi tentang pembuluh darah juga. Ketika asam urat Ibu tinggi, maka pembuluh darah Ibu dalam ancaman yang besar. Oke, ya. Mas Nurman, di sini kita lihat angkanya adalah 8,5. Ya, dan Ibu harus nih jaga kesehatan Ibu, karena tadi penyakit yang sedang mengintai Ibu ini nggak tanggung-tanggung, Bu, ya. Ujungnya bisa terjadi kematian mendadak, Bu. Kalau Ibu tidak jaga betul, kolesterolnya tidak dijaga, kemudian asam uratnya tidak dijaga, tekanan darahnya tidak dikendalikan, ini akan menjadi bahaya. Dan Ibu sudah pernah merasakan kan ada serangan yang terlebih dirasakan. sudah pernah serangan jantung, Betul, Mas Boy. sudah ada serangan itu dan tidak menutup kemungkinan terjadi serangan berikutnya, dan takutnya serangan berikutnya menjadi lebih fatal. Jadi Ibu harus berupaya nih, dan upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi yang sudah diceritakan ke Mas Nurman ini juga harus terus konsisten, dan ini harus dilengkapi lagi ya dengan upaya yang lebih optimal lagi dengan penggunaan teknologi laser ya, karena teknologi laser akan menjaga kualitas darah Ibu, menjaga kualitas denyut darah Ibu supaya bisa baik dan bisa mengendalikan tekanan darah, kolesterol, dan juga tadi mengendalikan asam uratnya. Pada kolesterol yang tinggi, ini bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darahnya atau kita sebutnya aterosklerosis. Kemudian dengan asam urat yang tinggi ini nanti dia akan berpengaruh terhadap kekakuan pembuluh darah. Dengan kakunya pembuluh darah dan tensi yang tinggi, ini bukan hal yang tidak mungkin Ibu bisa menderita yang namanya pecah pembuluh darah atau kita sebutnya sebagai stroke. Nah, dengan kita mengevaluasi 4 pilar pola hidup sehat kita, maka kita bisa mengevaluasi kesehatan kita. Dan pastinya kita harus tambahkan teknologi di dalamnya. Karena apa? Karena
kita mungkin tidak bisa 100% menjalankan pola hidup sehat kita. Betul. Dengan kita tambahkan yang namanya teknologi laser, di sanalah ini melengkapi yang namanya pola hidup sehat. Jadi untuk Anda yang punya risiko dengan tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ayo terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan tadi adalah dokter laser ataupun EQ laser, praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Mau sambil kerja, bebas menggunakannya. Satu alat bisa dimanfaatkan penggunanya satu keluarga. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu juga atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun EQ laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau EQ laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi kita sudah bicara dengan Ibu Nur, di mana Ibu Nur ini membuka hidupnya, di mana dia menghadapi penyakit jantung yang belum ada solusinya. Apalagi kebiasaan tidak mengkonsumsi obat secara rutin, pemeriksaan tidak rutin, ini akan menambah masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, setidaknya dari pola makan bisa kita atur, sehingga kita bisa membantu jantung kita bekerja lebih normal. Ibu Nur, kalau boleh saya tanya, sayuran apa yang Ibu Nur sering konsumsi, yang harganya murah, dan bisa ditemukan di pasar tradisional? Bayam. Bayam, apalagi Labu Bu? siam. Labu siam. Nah, labu siam, kalau boleh saya kasih tips, boleh ya? Boleh sih. Bagaimana cara memilih dan juga nutrisinya untuk kita. Siap. Nah, ini dia pemirsa, tahukah Anda mengenai labu siam? Nah, labu siam ini adalah satu jenis buah sebenarnya. Dia adalah buah sayur karena memiliki seed atau biji di dalamnya. Dan dia adalah buah dengan rendah karbohidrat yang sangat-sangat rendah. Dan level fatnya atau lemaknya sangat rendah, hampir nol. Dia adalah sumber vitamin C. Kaliumnya juga tinggi, Ibu. Tapi cara masaknya tidak boleh dimasak sampai hancur. Iya. Kalau sudah kehilangan tekstur, itu artinya dia hanya sebagai ampas saja. Justru kita masaknya dengan cepat, Ibu. Kita tumis langsung, tidak usah direbus dulu. Dan biasanya kalau di Chinese food, dia akan ditumis dengan api yang tinggi supaya masih mengkel-mengkel. Itu yang bagus, Ibu. Supaya vitamin C-nya masih kita konsumsi, kaliumnya juga kita dapat, dan ini sangat rendah kalori. Mengenyangkan, tapi membuat kita tidak jadi gemuk. Bisa, Ibu ya? Bisa. Nah, pemirsa atau Ibu Nur, biasanya labu siam diapain, Ibu? Kalau nyayur asem, labu siamnya nggak biasanya kan dipotong kecil-kecil, saya nggak. Ya. Jadi ya saya cemplungin gede-gede gitu aja buat dilalap sama labu siam yang kecil itu, saya buat lalap. Oke. Oh, gitu. Tapi saya kukus masaknya. Tapi lalapannya sambalnya ada minyak nggak? Sambalnya ya digoreng dulu cabenya. Nah, berarti pakai minyak ya, Bu Pakai ya? minyak ya. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita merasa tidak berdosa karena memang labu siam adalah sayur atau buah. Iya. Tapi ternyata yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita adalah mungkin minyak yang diproduksi secara massal yang tidak baik untuk kesehatan kita. Dan kalau misalnya di kuah juga kayak misalnya sayur asam, air itu atau kuah itu akan ditambahkan garam yang begitu banyak untuk Iya, membuat dia garam. asin, Ibu. Sehingga ini kan efeknya kaliumnya tidak berguna karena garam yang ditambahkan terlalu banyak. Terjadi ketidakseimbangan. Makanya tensi Ibu tetap tinggi. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin sekarang ini jaga pola makan ya. Dulu kan aku sering makan yang berlemak-lemak gitu kan. Nah, Ibu udah- jaganya bagaimana nih, Bu? Ya aku mengurangi karbo. Terus dulu kan aku sering makan jeroan, terus bebek. Tuh aku sama suami tuh paling suka makan bebek, terus Oke. jeroan itu seringnya. Sekarang aku sama suami udah jarang masak-masak begitu, seringnya rebus-rebusan. Oke. Karena kami menyadari kami itu udah tua. Jadi harus makan rebus-rebusan gitu. Jadi Oke. nyadar sendiri aja. Nah, tapi kan ternyata Ibu makan sayur pun, Iya. Ibu mengurangi daging pun. Tadi kita lihat kondisi tensi, tinggi. kolesterol, asam urat masih tinggi, Ibu. Itu saja sudah dikurangin loh, Ibu. Iya. Kalau tidak dikurangin kan bisa lebih parah. Artinya, Ibu ini perlu langkah yang lebih besar,
dari apa yang sedang Ibu alami saat ini. Tapi yang paling penting menurut saya hari ini adalah ibu harus sehat dulu. Ya. Ya, ibu harus sehat, ibu jangan banyak stres, Bu. Ya, karena stres ini juga menambah masalah buat ibu. Ya, orang yang sering stres ini bisa menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat. Jantung akan berdetak lebih kencang. Kemudian hormon kortison akan meningkat. Nanti akan terganggu dengan masalah produksi insulin, akan terganggu pada gula darah ibu. Ya, jadi bukan berarti kalau ibu berdiam diri, ibu menahan sendiri emosi stres itu kemudian baik buat ibu enggak, Bu. Itu menjadi menambah beban buat ibu. Ya, makanya nggak heran nih sebenarnya kalau perempuan ini memang lebih banyak perasaannya. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak logikanya begitu ya. Jadi ini harus diimbangkan nih ya perasaan dan logikanya supaya tidak orang bilang itu ngerogoti ya atau merusak badan ibu sendiri dengan stres yang kemudian tidak lepas, tidak keluar ya. Dan ini harus jaga betul ya. Tadi mengenai tensinya, kolesterolnya, asam uratnya ini juga suatu hal yang harus ibu upayakan supaya ini kemudian menjadi terkendali dan menjadi normal. Ya, terima kasih Mas nasihatnya, insya Allah nanti saya pulang dari sini akan rutin berobat. Betul. Ayo Bu, semangat Bu ya. Semangat. Masih banyak upaya yang bisa Ibu lakukan ya, masih banyak cara atau banyak hal-hal yang bisa Ibu lakukan ya. Salah satunya adalah lengkapi ya dengan menggunakan teknologi laser ya. Kita cerita mengenai teknologi laser ini suatu teknologi yang bukan baru Ibu ya. Di dunia kesehatan nih teknologi laser ini banyak dimanfaatkan ya untuk kecantikan, untuk mata, kemudian untuk gigi, untuk lain-lainnya itu banyak digunakan. Salah satunya teknologi laser ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, terkhusus nih ya, khusus nih karena kita bicara tamu kita kali ini adalah seorang wanita yang usianya sudah masuk usia menopause, ini juga perlu diperhatikan mengenai kualitas darah dan pembuluh darah ya. Dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, ada satu zat yang diproduksi oleh tubuh kita yang namanya kita sebut sebagai nitric oxide. Ya, kita lihat, jadi ini adalah suatu molekul-molekul dari nitric oxide yang beredar di tubuh kita. Ya, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan ini untuk tubuh kita sejak kita lahir, artinya sudah ada ini. Ya, tapi dengan pola hidup yang tidak sehat, ya, kemudian dengan bertambahnya usia, apalagi dengan menurunnya kadar hormon estrogen ya pada wanita-wanita yang usia masuk menopause, kemudian dengan lingkungan hidup yang tidak sehat, ini akan menurun kadar nitrik oksidnya ya, dan ini satu proses yang natural. Nah, kalau menurun ini akan berdampak pada dinding pembuluh darah kita. Kita lihat ini gambaran pembuluh darah di mana kadar nitrik oksidnya sudah menurun. Lihat, terjadi kekakuan, terjadi penyempitan, ya, kemudian akan terjadi inflamasi di sana yang akan menyebabkan darah menjadi kaku, kemudian menjadi menyempit. Ini akan berdampak pada aliran darah pada tubuh kita, dan ini bayangkan kalau terjadi di jantung ibu, terjadi di otak ibu. Ini kita lihat, ya, pembuluh darah yang menyempit tadi menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat karena pembuluh darahnya menjadi kaku dan menyempit, ya, tensinya naik. Saturasi oksigen juga akan menurun, artinya sel-sel tubuh kita tidak bisa bermetabolisme dengan baik karena oksigennya tidak sampai. Kemudian kita lihat rekam jantung atau irama jantung pun juga akan terpengaruh dengan itu. Dan kita lihat tubuhnya pun juga akan menjadi menurun kualitasnya. Ya, dan dengan bantuan teknologi laser ini akan ditingkatkan lagi kadar nitrik oksid tadi ya. Kadar nitrik oksidnya akan dinaikkan lagi, akan dioptimalkan lagi sehingga ini akan berdampak pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dengan nitrik oksid yang meningkat, ini akan menyebabkan tadi pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lebar, lebih lentur. Kita lihat ini akan berdampak pada tekanan darah ya. Ini akan menjadi tekanan darahnya akan menjadi normal ya, terkendali di angka yang normal di 110, di 120 ya. Semuanya kemudian, berubah, Ibu. Ya, kita lihat nih banyak hal yang juga akan bisa menurun dengan peningkatan kadar nitrik oksid yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi laser. Kemudian saturasi oksigen akan menjadi lebih baik, irama jantung akan menjadi lebih baik. Jadi teknologi laser yang dari tadi kita bahas nih ya Bu ya, ini adalah teknologi laser yang dia memang sudah diciptakan ya, kita sebutnya sebagai low level laser therapy. Ini akan kita gunakan di pergelangan tangan kita. Nah, ini contohnya ya, kalau biar Ibu punya gambaran ya. Jadi teknologi laser ini dia memang sudah dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Nanti akan dipakai di pergelangan tangan kiri kita. Dengan kita pakai di pergelangan tangan kita, maka teknologi laser ini nantinya akan menyinari dua pembuluh darah besar di area pergelangan tangan kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sini. Selain yang di pergelangan tangan, di sini juga ada ekstensinya, Bu. Ya, dia seperti kabel. Nanti dia akan dimasukkan ke rongga hidung kita. Nah, kenapa sih di rongga hidung? Karena pada dasarnya rongga hidung kita itu juga memiliki yang namanya pembuluh darah. Jadi dia akan berespon sama seperti yang ada di tangan kita, akan menghasilkan nitrik oxide lebih banyak lagi. Jadi yang tadinya cuma satu sumber di pergelangan tangan akan ada dua sumber yang di bagian kepala juga.
Karena walaupun ibu yang namanya sudah pernah kena serangan jantung, tapi hati-hati, pembuluh darah bukan cuma di jantung, tapi ada di bagian otak kita juga. Jadi penting sekali untuk ibu dan pemirsa di rumah menjaga agar pembuluh darahnya tetap sehat, tetap dalam keadaan baik. Nah, jadi nanti ini kita sinergikan dengan apa? Dengan 4 pilar pola hidup sehat tadi. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan kita dan juga menambah pola hidup sehat kita. Oke. Ya. Untuk membuktikan bahwa teknologi laser ini memang berguna bagi banyak sekali anggota masyarakat, mereka punya cerita untuk Anda di mana kondisi mereka menjadi jauh lebih sehat. Ini dia kisah mereka. Saya akhirnya divonis saya mengidap penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu sekitar 70 sampai 80%. Kualitas tidurnya itu enak, bangun pagi itu aduh seger gitu lah. Migrain pergi, tidur nyenyak, dan puji Tuhan penyumbatan berkurang. Ibu Nur, di depan saya ini adalah teknologi laser yang kita bicarakan dari tadi. Ya. Ini adalah satu harapan buat Ibu, dan kami mau dukung Ibu. Kami mau kasih ini kepada Ibu bisa pakai Subhanallah. setiap hari, dan doa Ibu bisa jadi kenyataan. Amin, ya Allah. Amin. Ibu terima ya. Terima kasih Mas Edwin. Semoga Ibu lebih sehat, Amin. doanya terkabul hari Amin, ini. amin. Ibu bisa lihat cucu sampai besar nanti ya. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan doa Mas Edwin dijabah sama Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Rasanya bagaimana Ibu? Bahagia sekali, nggak Bahagia. kebayang saya, ya Allah subhanallah. Ini rezeki ya, mungkin doa dari terkabulin salah satu doa yang selama ini saya panjatkan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi saya buat lebih semangat lagi demi anak cucu saya, demi keluarga kecil saya. Terima kasih buat Metro TV dan buat Mas Nurman, Mas Edwin, Mas Boy, makasih banyak ya. Ya. Biar Allah yang membalas semuanya. Ibu, ini mungkin hanya dukungan kecil dari kita. Kira-kira Ibu kalau mau sampaikan sesuatu kepada Gogomol yang sudah mempersembahkan ini ke Ibu, kira-kira apa Ibu? Silakan Ibu. Mudah-mudahan bisa dengan memakai alat ini saya bisa lebih sehat Amin. dan lebih kuat lagi. Yang pasti bisa kembali normal seperti semula. Amin. Semoga Ibu Nur setelah ini mendapatkan kesehatan yang lebih meningkat, tentunya dengan melakukan pola hidup sehat dan dukungan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Ecolaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Ecolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Ecolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan Ecolaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Ecolaser dari Gogomol. Terima kasih Ibu Nur, dipakai teknologi lasernya setiap hari. Nanti kita undang lagi, semoga dalam keadaan jauh lebih sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang selalu setia dengan kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.